Jadi oleh karena itu Pak Ketua, saya mengapil kepada Komisi 10, kita dukung agar mereka ini yang sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun untuk tidak perlu melalui tes. Cukup memiliki yang disebut sebagai verifikasi dari sekolahnya. Yang mungkin mereka tidak rasakan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman tenaga non-PNS, baik itu tenaga pendidikan maupun non-pendidikan yang ada di sekolah-sekolah ini, harus menjadi perhatian pemerintah. Dan saya mendukung, dan saya minta teman-teman Komisi 10 kita mendukung mereka, sehingga yang mereka diberikan kesempatan tidak harus lagi pakai tes. Untuk itu tentunya kita perlu mengajak teman-teman dari Komisi 2 dan dari kementerian lain untuk bisa kita sama-sama mewujudkan apa yang diharapkan, yang disampaikan oleh para guru dari pagi hingga siang hari ini. Kami merasa tuntutan teman-teman ini wajar. Karena teman-teman sudah mengabdi puluhan tahun, jadi istilah yang tepat memang bukan perekrutan, tapi pengangkatan. Kami mendukung ya teman-teman GTK HNK tadi untuk bisa diangkat sebagai PNS, karena memang sewajarnya demikian. Seperti yang kita ketahui, keberadaan guru dan tenaga kependidikan honorer memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami mendukung penuh permohonan aspirasi GTK HNK 35 Plus berharap untuk terbitnya Kepres tentang pengangkatan pegawai negeri sipil yang dilakukan tanpa tes. Karena ini merupakan upaya negara dalam menjamin kesejahteraan dan karir bagi para guru. Jadi mendukung perjuangan Bapak Ibu. Tapi skemanya ini kan juga, ini yang perlu dicatat juga nanti di lapsing, laporan singkat kita. Kemudian ini kan ada dari Komite Nasional ASN, kemudian juga GTK HNK 35+. Karena ada yang tidak 35+. Ini kan juga harus dibicarakan. Kemudian ada dari Solidaritas Kegiatan Bakti Indonesia. Komisi 10 DPR RI mendukung guru dan tenaga kependidikan khususnya yang sudah lama mengabdi dan berusia di atas 35 tahun untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS tanpa tes. Anggota Komisi 10 Dede Yusuf secara tegas mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung agar honorer yang sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun diangkat tidak perlu melalui tes, cukup melalui verifikasi dari sekolah. Hal yang sama juga disampaikan Andreas Pereira. Beliau sangat mendukung apabila guru dan tenaga kependidikan dijadikan PNS tanpa harus dites. Pak Andreas mengharapkan supaya permasalahan-permasalahan terkait dengan guru dan tenaga kependidikan khususnya non-PNS mendapat perhatian dari pemerintah. Berikut kutipan-kutipan anggota Komisi 10 DPR RI yang disampaikan saat RDPU dengan KNASN GTK HNK 35+ dan SNWI pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Jadi saya bisa memahami dan begitu prihatin saudara-saudara kita yang hari ini saat ini hadir, mereka yang mungkin sudah puluhan tahun
belasan tahun, bahkan mengajar yang saat ini sekarang menjadi guru-guru muda. Tiba-tiba mereka harus ikut tes barengan sama adik-adiknya atau anak-anaknya. Saya bisa memahami itu. Jadi oleh karena itu, Pak Ketua, saya mengapil kepada Komisi 10, kita dukung agar mereka ini yang sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun untuk tidak perlu melalui tes. Cukup memiliki yang disebut sebagai verifikasi dari sekolahnya. Karena sekolahnya yang paling tahu. Kita paham orang kalau sudah lulus tes, tapi belum tentu memiliki jiwa pendidik. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi, saya secara pribadi sangat mendukung apabila saudara-saudara kita ini yang guru honorer 35 tahun ke atas, yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, itu tidak perlu ikut tes. Ya, kenapa? Anggaplah saya sebagai seorang guru pramuka, anggaplah saya sebagai seorang guru taekwondo, saya sudah pengalaman 15 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba harus ikut tes sama anak saya yang junior, saya yang mungkin baru ban kuning, baru ban hijau. Sakit hati saya. Jadi, tolong saya mengapil juga kepada Komisi 10, kita perjuangkan mereka. Tetapi kawan-kawan guru honorer juga harus sabar. Di tengah pandemi saat ini, anggaran negara terfokus kepada penyelesaian vaksin, terfokus kepada penyelesaian masalah kesehatan. Jadi kita pun juga harus sabar. Kita akan berjuang bersama-sama. Saya yakin Ibu Heti, Pak Fikri, Pak Saiful Huda, semua anggota Komisi 10 sepakat. Kita akan ngomong dengan Komisi 2, kita akan ngomong dengan Komisi 8. Tetapi marilah kita bersabar. Saat ini kita tidak bisa banyak berbuat karena anggaran negara memang masih fokus. Tapi kita akan minta nanti kepada Kementerian Pendidikan agar meninjau ulang kembali kebijakan terkait bahwa guru tidak boleh masuk formasi CPNS. Karena bagi saya, guru tetap adalah formasi teknis, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendidikan lainnya, operator sekolah, ya, tata usaha. Jadi jangan disia-siakan mereka. Saya tadinya berpikir atau tadinya melihat persoalan ini hanya masalah soal kesejahteraan yang memang sangat penting. Tapi tadi ketika mendengar beberapa teman, tadi saya ingat tadi Ibu Sarifah kalau tidak salah, menyampaikan problem pengalaman yang mereka hadapi di lapangan. Ya termasuk dalam hal ini soal diskriminasi yang dialami ketika guru itu ada di dalam suatu kotak-kotakan PNS dan non-PNS yang namanya honorer. Saya kira ini problem psikologis yang tidak bagus. Kita bayangkan kalau seandainya kita di dalam profesi yang sama, tugas yang sama, beban kerja yang sama, sudah digajikan, kemudian mengalami problem psikologis diskriminatif. Saya kira ini, ya saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kang Dede tadi juga gitu, bahwa ya hal seperti ini harus menjadi argumentasi kita kepada pemerintah untuk menyampaikan kepada pemerintah yang mungkin mereka tidak rasakan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman tenaga non-PNS, baik itu tenaga pendidikan maupun non-pendidikan yang ada di sekolah-sekolah ini harus menjadi perhatian pemerintah. Dan saya mendukung, dan saya minta teman-teman Komisi 10 kita mendukung mereka sehingga yang mereka diberikan kesempatan tidak harus lagi pakai tes. Karena dengan pengalaman yang mereka miliki, lebih dari 5 tahun mereka bekerja dengan usia yang di atas 35 tahun, tentu ini tingkat kematangan emosional, tingkat kematangan psikologis, tingkat kematangan di dalam pedagogis ini sungguh sudah teruji. Oleh karena itu saya kira pada kesempatan ini bahwa tahun 2021 ini menjadi suatu tahun perjuangan dan titik balik untuk kita memberikan kesempatan atau melalui pemerintah meminta pada pemerintah supaya pemerintah memberikan kesempatan mereka untuk menjadi PNS. Pertama bahwa kami sangat mengapresiasi
upaya yang telah Bapak dan Ibu lakukan di dalam memperjuangkan dan menyampaikan permohonan peninjauan kembali terhadap regulasi P3K tahun 2021. Dan yang kedua, sebagaimana pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa regulasi ini banyak menimbulkan kerugian, di antaranya bagi guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori usia 35 tahun atau yang disingkat GTK HNK 35 PLS dari sekolah-sekolah negeri pada semua jenjang karena harus bersaing dengan para guru dari sekolah swasta dan pelamar umum yang memiliki usia lebih muda. Dan yang berikut, regulasi ini tidak mengakomodasi tenaga kependidikan dan dipersulit dengan verifikasi serta validasi ijazah, padahal data GTK HNK 35 sudah tercantum dalam data pendidikan. Yang berikut, program P3K hampir mirip dengan sistem outsourcing, sehingga tidak cocok diperuntukkan bagi para guru. Dan yang keempat, regulasi ini tidak mengakomodir guru dan tenaga pendidikan di bawah naungan Kemenak, sehingga hal ini merupakan bentuk diskriminasi, tidak memenuhi asas keadilan dan kemanusiaan. Dan skema P3K kami nilai memang tidak cocok diterapkan kepada para guru. Karena dengan skema ini, para guru harus dievaluasi dan sewaktu-waktu bisa mendapatkan pemutusan kerja apabila dinilai tidak lulus dalam tes atau tidak mumpuni. Dan juga dari sisi hak dan kewajiban, terdapat perbedaan antara PNS dan P3K yang telah diatur dalam peraturan terkait. Mungkin bagi pemerintah, keberadaan P3K lebih menguntungkan daripada PNS, karena lebih hemat dari sisi anggaran. Tetapi hal tersebut tentunya bisa mencederai profesi guru sebagai profesi yang mulia dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. Dan seperti yang kita ketahui, keberadaan guru dan tenaga kependidikan honorer memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami mendukung penuh permohonan aspirasi GTK HNK 35 PLS berharap untuk terbitnya Kepres tentang pengangkatan pegawai negeri sipil yang dilakukan tanpa tes. Karena ini merupakan upaya negara dalam menjamin kesejahteraan dan karir bagi para guru.